Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 dengan anggota Karimatun Anissa dan Novia Nurwulandari akan mempresentasikan tentang pembagian hadis dari segi kualitas hadis. Para ulama ahli hadis membagi hadis ditinjau dari segi kualitasnya menjadi dua, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Yang pertama, hadis maqbul. Maqbul menurut bahasa berarti mahfuz yang diambil dan musodaq yang dibenarkan atau yang diterima. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya. Hadis maqbul atau hadis yang dapat diterima digolongkan menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama, hadis sahih. Kata sahih berasal dari bahasa Arab as-sahih, bentuk pluralnya as-sihah dan berakar kata pada soha. Dari segi bahasa, kata ini memiliki beberapa arti, diantaranya selamat dari penyakit, bebas dari aib atau cacat. Kata sahih juga telah menjadi kosakata bahasa Indonesia dengan arti kata sah, sempurna, tiada celanya, dan pasti. Para ulama ahli hadis membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Perbedaan antara keduanya, bagian ini terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. Pada hadis sahih li ghairihi, ingatan perawinya kurang sempurna. Yang dimaksud dengan hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang mencapai tingkat kesahihannya dengan sendirinya, tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi yang diriwayatkan melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama. Maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan sahih. Yang selanjutnya yaitu hadis hasan. Hasan menurut bahasa ialah sesuatu yang baik dan cantik. Sedangkan menurut terminologi, hadis hasan ialah hadis yang mutasil sanadnya diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit, tetapi kadar kedobitannya di bawah kedobitan hadis sahih, dan hadis itu tidak syadz dan tidak pula terdapat ilat atau cacat. Yang selanjutnya yaitu hadis mardud. Kata mardud atau hadis yang tidak diterima digolongkan pada hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berasal dari kata du'fun yang berarti lemah. Menurut An-Nawawi, hadis dhaif secara istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Dengan kata lain, hadis ini tidak memenuhi syarat-syarat yang dimiliki oleh hadis sahih dan hasan. Secara umum, hadis dhaif tidak boleh diamalkan, baik dalam hal menggunakannya sebagai landasan menetapkan suatu hukum maupun sebagai landasan akidah, melainkan hanya dibolehkan dalam hal-hal keutamaan amal dan memberikan iklim yang kondusif yang menggairahkan atau merasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu amal perbuatan dan dalam hal menerangkan biografi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.